Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 Februari 2025, dan ini adalah main event pada minggu ini. Seperti biasa awal bulan di hari Jumat, nanti malam kita akan ada yang namanya NFP. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke. Jadi di sini kemarin siapa ada yang nge-buy ketika market turun ke bawah, seperti yang saya bilang juga kemarin, ya. Di teritori di sini ada fair value gap-nya, ya kan? Fair value gap di sini itu juga bisa. Kemudian marketnya itu kemarin juga sudah masuk ke area demand H4, ya kan? Demand H4, kemudian masuk juga ke Fibonacci yang kayaknya 50% sih, atau 61,8 kayaknya ya. Di sini ya pas banget, kalian nggak percaya lihat aja nih 61,8 pas kena 2835, kemudian marketnya mental naik. Nah di sini kalau ada yang nge-buy kemarin, selamat, kalian sudah mendapatkan posisi swing yang bisa dikatakan cukup lumayan hebat ya. Jadi di sini sudah dapat swing jika ada yang open di 2835 selaku 61,8, atau misalnya ada yang open di sekitaran 2840, ya it's okay lah ya. Yang penting kalian ada yang open pokoknya kemarin di sekitaran 841 2845. Dan jujur kalau saya pribadi, apakah saya ada open? Enggak. Karena kemarin saya cukup sibuk ya, karena ya kalau orang Bali tahulah ya, ini sudah mau ada hari raya apa, jadi tidak sempat ngelihat market. Kemarin juga saya nggak bisa live gitu kan. Untuk hari ini sih juga nggak bisa live ya. Jadi kemarin kalau ada yang ambil buy posisi begadang jangan sampai jam 11 malam, selamat, kalian sudah mendapatkan posisi swing yang lumayan bagus ya, bisa dikatakan bagus banget sih di sini ya, karena marketnya benar-benar respect 61,8, kemudian marketnya terbang sekarang. Jadi kalau kalian ada yang nge-buy dari 2835, kalian sudah mendapatkan profit 300 pip. Ya, makanya kemarin jangan ada yang nge-buy, sabar aja ya kan. Ketika market terus ngebuat all time high di sini, sabar aja. Bener aja ya kan. Ketika kita sabar, itu terbukti ya. Kesabaran kita membuahkan hasil, marketnya turun ekstrim ya. Kemudian kalau ada yang sudah nge-buy, kalian sudah lumayan profitnya 300 pip. Sisanya terserah. Kalian ini sudah profit 300 pip atau enggak misalnya 200 pip lah. Misalnya kalau ada yang open di 2845 sudah 200 pip, terserah kalian mau hold swingnya sampai 2900, mau kalian SL ke BEP, mau kalian cut setengah, terserah ya, terserah. Karena ingat nanti malam kita akan ada yang namanya NFP. Oke, jadi kalau ada NFP ini berarti akan menjadi apa ya, akan menjadi suatu hal yang perlu kita waspadai. Itu aja sih ya. Jadi kemarin malam kalau berdasarkan data itu kan unemployment claim-nya itu naik ya dari 208 ke 216. Kemudian data dari tingkat unemployment berkelanjutan itu adalah 1886, lebih tinggi ya. Untuk nanti malam sih di sini data NFP-nya ya. Untuk data NFP-nya di sini diperkirakan akan lebih rendah, 256.000, ekspektasinya adalah 170 sampai 205.000. Untuk NFP di sini ini adalah NFP pertama tahun 2025. Ya, ingat ya. Jadi NFP keluar di bulan Februari itu adalah NFP yang ada di bulan Januari, gitu cara bacanya ya. Jangan ini adalah NFP, itu cara bacanya adalah sebulan sebelumnya. Jadi kalau dilihat, kalau kita lihat Januari kemarin kalau nggak salah ya, itu kan di Amerika itu banyak kejadian kalau nggak salah ya, dan dimana itu kebakaran di LA, kemudian ada juga kecelakaan pesawat lumayan gitu kan. Apakah itu mempengaruhi tingkat tenaga kerja? Saya rasa iya. Makanya nanti malam saya pribadi pun tidak mengekspektasikan kalau nanti malam itu keluarnya adalah lebih besar dari 250.000. Saya sih nggak expect ya. Saya sih nggak expect nanti malam kalau ini NFP-nya bakal keluar 250.000. Kalau masalah tingkat pengangguran di sini sih saya rasa akan flat antara 4,1 atau 4,2, itu aja sih. Kalau sampai di bawah 4,0 kayaknya impossible banget. Ya, kayaknya sih rada berat. Bukannya mustahil, cuma rada berat, itu aja sih. Untuk tingkat pengangguran dan untuk tingkat
pendapatan rata-rata per jam. Di sini akan flat aja karena kan kemarin itu tingkat apa ya, spending kalau nggak salah, bukan, personal income-nya itu nggak terlalu banyak kenaikannya. Jadi saya rasa ini nggak akan terlalu banyak perubahan sih seharusnya ya. Itu kalau dilihat juga data yang berpengaruh itu kan yang sudah keluar ya. Yang sudah keluar itu kan Challenger Job Cut ataupun orang yang berhenti mencari kerja gitu kan. Ini lumayan banyak. Jadi untuk nanti malam sih di sini saya sekali lagi tidak bisa memperkirakan kalau keluarnya itu di atas 250.000 untuk masalah NFP. Itu aja sih. Jadi saya rasa sih nanti malam bisa melemahkan USD ya, melemahkan USD, tapi saya rasa melemahnya nggak akan terlalu ekstrim sih. Ya, ingat ya, pergerakan USD sekarang itu masih dipengaruhi oleh Trump. Ingat sekarang sudah hari Jumat. Besok Sabtu dan Minggu. Kita tahu apa yang dikatakan Trump selama beberapa akhir pekan kemarin. Ya, setiap di Sabtu Minggu beliau itu ada aja gebrakannya ya. Entah itu di hari Sabtu beliau ada bilang tiba-tiba inilah, itulah, kayak kemarin itu kan masalah tarif ya kan, keluarnya Sabtu Minggu gitu, tiba-tiba sudah deal gitu. Kemudian hari Senin kita ngelihat gapnya lumayan besar. Nah siapa tahu nanti di sini kan besok hari Sabtu, hari Minggu tiba-tiba beliau ya entah dapat wangsit dari mana gitu kan, beliau tiba-tiba ada aja gebrakannya, mungkin mengeluarkan suatu statement, mungkin tiba-tiba ini ya, tiba-tiba Eropa dikenakan tarif langsung gitu kan. Ya udah nanti hari Senin itu pasti gap. Pasti itu. Makanya kalau bisa sih kalau trading sekarang ya jangan sampai dibiarkan floating sampai di hari Senin sih. Tapi kalau kalian sudah pasang posisi swing dan sudah profit besar, kalau kalian mau tahan lebih baik ya sudah pasang SL plus aja. Jadi kalau kalian nanti di hari Senin entah itu ada gap gara-gara news atau enggak, kalian sudah aman gitu kan. Itu lebih baik sih seperti itu ya, karena sekali lagi ini sudah zamannya Trump untuk kita trading. Jadi apapun yang beliau katakan nanti di hari Sabtu Minggu, jika itu bisa benar-benar mempengaruhi harga market, itu bisa benar-benar langsung gila sih. Hari Senin pasti bakal gap ya. Jadi otomatis misalnya kalau nanti malam kita lihat NFP-nya jelek, kemudian Sabtu Minggu kita melihat data apa namanya, bukan data, Donald Trump mengatakan sesuatu, ya ini NFP nggak bakal dipengaruhi ya. Ini bakal tetap berpengaruhnya adalah Donald Trump, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk NFP sendiri sih saya nggak expect ini bakal positif. Cuma kalau memang ini hasilnya positif, saya rasa nggak akan terlalu lebih tinggi dari data sebelumnya. Mungkin 200.000 oke lah ya, itu kan masih lebih tinggi dari 169.000, jadi hasilnya bisa aja positif. Tapi kalau dilihat dari data sebelumnya itu bakal lebih rendah. Ya jadi kemungkinan sih hasilnya bisa aja mix juga untuk nanti malam ya. Tapi kalau luar biasa jebret tinggi banget sih saya rasa enggak sih. Kayak Januari kemarin ini kan 212, 164, keluarnya 256, benar-benar jomplang jauh sekali. Saya rasa nggak akan terlalu kayak begitu lagi ya. Karena kebakaran LA dan sebagainya itu saya rasa ya 200.000 under atau enggak 200.000 lebih sedikit itulah, atau enggak 180.000 itu sih ya, karena ini kan ekspektasinya ini 169.000 ya. Kemudian di sini tadi itu kan forecastnya adalah 205.000, konsensus 170.000. Jadi ya palingan mentok 210, 230 udah paling tinggi banget kayaknya ya. Untuk under 170.000 kayaknya nggak ada yang gimana-gimana sih. Tapi kalau sampai under 150.000 itu wah gawat sih jujur ya. Kemungkinan sih cerita The Fed bakal turunin suku bunga bakal berlanjut lagi. Oke, sekarang bagaimana untuk di XAUUSD? Ya, ini kita masih punya target 1:1, 2890 ini saya nggak tahu nih 290 ini apa ya. Jujur saya lupa ini apa 2890 ya, kok ngambilnya dari sini ya. Bentar ya. Apakah swing? Nggak ada. Apa ya? Bentar. Saya lupa itu targetnya apa 2890. Oh, 1618 swing yang sebelumnya. Oke. Oke, 1618 dari swing sebelumnya. Oke lah ya.
Yang pertama kita lihat dulu dari time frame weekly. Oke ya, kita tekan penutupan weekly. Ya, weekly sih ini ya ini bakal positif bullish banget sih. Saya nggak bakal expect ini marketnya bisa turun. Cuman ya sekali lagi ingat kita sudah melewati weekly positif bullish selama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sampai sekarang bullish lagi berarti sudah 6 minggu. 6 minggu berarti 1,5 bulan. Kalau secara histori 6 candle weekly berturut-turut ya itu pernah terjadi di bulan-bulan sebelumnya ya. Kalian tinggal flashback aja ini ya. Kalian cari aja contoh 6 candle berturut-turut weekly, kemudian apa yang terjadi tanpa ada candle merah ya. Di grup Discord sudah saya kasih sudah saya kasih warning ya, tapi tetap pandangannya kita tetap bullish. Cuman di grup Discord sudah saya kasih warning ya, anything can happen. Walaupun saya punya target-target di sini masih bisa sampai 3000 ya, tapi ini kita lihat weekly sudah 6 candle bullish ya. Secara setahun ke belakang dan 2 tahun ke belakang kita tidak pernah melihat candle 6 candle weekly itu bullish, nggak pernah ya. Dari tahun 2022 bahkan ya nggak ada 6 candle tuh weekly, nggak ada. Ini palingnya mentok 1, 2, 3, 4. Oh ada 6 tapi kecil ya kan, kecil dari membesar kemudian mengecil. Kemudian ini 3, kemudian di sini yang paling bullish bangetnya ini cuma 3 ya, 3 merah. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Kemudian di sini 1, 2, 3 dan ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Masalahnya kenapa ini berbeda dengan yang kemarin di sini? Kalau kalian lihat ini kan di tahun 2022 candlenya kecil, besar, besar banget, kemudian mengecil dan doji. Nah, kalau yang sekarang itu candlenya kecil, besar, ekor panjang, sekarang besar banget kemungkinannya. Jadi ini powernya masih tinggi, bisa ke atas. Cuman sekali lagi harap hati-hati aja ya. Di Discord sudah saya kasih warning, jadi tetap kita positif bullish, cuman tetap sekarang sudah ada sedikit rada was-wasnya. Cuman was-wasnya ini bukan was-was yang harus kalian antisipasi siap-siap banget untuk jangka dekat ya, enggak, menurut saya sih belum ya. Mungkin pertengahan tahun mungkin ya, mungkin loh ya, pertengahan tahun atau enggak akhir kuartal 1 setelah bulan Maret, mungkin Mei ya. Ya, itu aja sih yang bisa saya infokan sih, seperti itu ya. Kemudian dari segi ini indikatornya hilang lagi. Aneh sekali dah. Ya, aduh salah deh, kebalik. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini dari segi indikator RSI dan stokastik di sini ya masih oke ya, tidak ada permasalahan, semuanya masih mendongak ke atas semua. Sekarang apalagi stokastik RSI sudah masuk ke teritori overbought. Udah sih, sekalinya weekly masuk kategori sekalinya weekly masuk ke teritori overbought, kalian bisa melihat ke dalam histori sebelumnya. Contohnya tanggal 2 September. 2 September sih belum ya. Ini 2 September ini apa ini? 69 masih ya. Ini adalah di 9 September. Kalian lihat 9 September 2580 masuk teritori overbought, langsung naik sampai 2787. Kemudian di sini di tanggal 25 Maret close-nya di 2232 overbought condition, naik sampai ini maksimal tinggi adalah 2449, tapi itu RSI kan sudah turun ya. Tapi sampai sini aja deh, 2431. Jadi lumayan ya. Dari 2232 sampai 2431. Dapatlah itu 2000 pip ya. Kalau historinya lagi kalian lihat ke kiri ya, ini sama ya, dari 1897 naik tinggi sampai 2000. Rata-rata sih dapat 1000 pip sekalinya RSI itu masuk ke teritori overbought. Jadi siap-siap ya, minggu depan di sini bakal ekstrim. Anything buy only, gak usah kalian ambil sell ya. Dari segi daily bagaimana? Dari segi daily jujur ini retracementnya sih belum terlalu bagus. Cuman ya kalau memang market mengatakan kita harus lanjut bullish sampai bodoh, ya udah ya.
Ini marketnya juga sudah respect kemarin fair value gap daily ya. Kemarin sudah saya katakan juga di sini ada fair value gapnya. Jadi total kemarin itu market turun itu adalah sejauh 391 pips. Saya nggak expect sih sejauh ini kemarin. Cuman ya ternyata itu adalah kemurahan hati dari market. Sehingga kalau ada yang sudah nge-buy di teritori 2840, 2830 itu kalian udah dapat 300 pip lebih ya. 300, 200 pip pasti dapat. Itu aja. Oke. Kemudian dari segi sebelum itu kita lihat dari segi daily dulu. Daily ini indikatornya masih flat di teritori overbought. Ini masih positif banget naik. Kalau candle kemarin kalau dilihat apakah ini mengartikan sesuatu? Candle kemarin seperti ini bisa saya katakan tidak terlalu mengartikan sesuatu. Kalau dilihat sih besar bearishnya adalah 171. Sedangkan besar bullishnya adalah 219. Ya udah, kalian lihat sendiri proporsinya ya. Besaran body digabung dengan ekor atas itu lebih kecil dibandingkan dengan rejection yang di bawah. Ya. Rejection bawah 219 pip, rejection atas ataupun besar bearish 171 pip. Jadi ya udah positif banget bullish ya. Belum ada ini tanda-tanda marketnya bakal retrace secara daily. Untuk sekarang belum ya. Tapi nggak tahu ke depannya. Tapi at least sih ini kita sudah melihat satu candle bearish dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 hari berturut-turut kita sudah melihat candle bearish. Which is good ya. Which is good. Yang berarti kemungkinan market bisa naik tinggi sampai 2900 sekarang possible. Ya gitu. Kalau yang telat nge-buy bagaimana? Ya bagi yang telat nge-buy sih ini sedikit dilema sih. Ya. Untuk sekarang sih bagi yang telat nge-buy mau nggak mau H4 harus close di atas 2870 atau enggak kalau mau digenapkan dikit di atas 2870,5. Mau nggak mau karena kalau nge-buy sekarang sudah sangat tidak worth it ya. Kalau mau H4 close seperti ini baru kalian nge-buy. Tapi kalau kalian nggak mau nge-buy pada hari ini juga nggak masalah. Ingat nanti malam kita ada NFP. Tapi kalau kalian ingin trading pada saat NFP doang juga it's okay, nggak masalah ya. Jangan terlalu ribet gitu kan ya masalahnya. Oke, jadi kalau dilihat ini sekali lagi secara H4 marketnya sudah respect 61,8, otomatis ini marketnya potensialnya bisa naik. Sekarang potensial naik sampai mana? Ya, kita balik aja Fibonya sekarang dari sini ke sini. Maka didapatlah 1272 ada di 2895. Oke. Jadi possible target bisa sampai teritori 2890 sampai 2895. Itu adalah next targetnya. Kalau marketnya memang break di atas 2870, 2885. Close candle H4 itu akan menjadi power yang sangat luar biasa. Bisa bergerak naik. Ya. Kalau marketnya naik ya otomatis ini bakal bisa gila sih. Apakah naiknya gara-gara NFP? Bisa aja. Kemudian apakah market ini bisa turun ataupun sideways? Bisa ya. Sekali lagi condong market XAUUSD adalah naik. No reason kalian nge-sell. Tapi kalau seandainya USD-nya menguat dan membuat gold ini turun, saya rasa turunnya nggak bakal terlalu drop parah lagi. Kemungkinan yang terjadi adalah ini bisa cenderung sideways. Sideways-nya kemungkinan lebar. Itu aja sih. Kalau sekalinya turun, saya pribadi nggak expect turunnya bakal balik ke teritori 2810 atau nggak sampai 2812. Saya nggak bakal expect sampai sana. Mungkin sampai 2845, 2850 sideways-nya sebesar itu atau nggak sampai 2840 lagi atau nggak 2835 sampai sana sideways-nya bisa juga. Tapi kalau USD-nya melemah gara-gara NFP ini ya udah sih. Ini bisa langsung terbang. Ya, jadi kalau XAU-nya kuat, USD-nya kuat, ini udah flat, diam di tempat ya. Itu aja sih. Oke, jadi target-targetnya ini ada. Kemudian 1618 itu kita ada di teritori 2912 ya. Sisa bagian atas-atas sih ini ya udah terlalu tinggi ya, sudah terlalu tinggi, sabar aja. Oke. Itu dari segi H4 ya. Untuk area demand ini sudah diambil ya. Ini demand sudah diambil. Sudah diambil, ditembus, kemudian ternyata respect 61,8 kemudian terbang. Oke. Sekarang ke H1.
Dari segi time frame H1, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau mau dari segi H1 mau ambil buy, di manakah kita bisa ambil buy? Tadi kan H4-nya itu close di 2870,5. Kalau H1-nya mau nggak mau harus ada close di atas 2872. Ya, harus ada close di atas 2872 baru bisa mengindikasikan marketnya bisa lanjut bullish lagi. Karena kita tahu di sini apa? Ya betul, ini adalah kompresi. Marketnya membuat kompresi, meledak naik ya. Meledak naik. Sekalinya sudah meledak naik di sini, apakah kita bisa berkesempatan ketika meledaknya kita bisa ambil buy? Bisa, cuman sabar ya, entah nanti malam atau mungkin pada saat London session bisa aja. Ya. Jadi kalau sekarang market Asia naik, kemudian nanti market London antara sideways ataupun manipulasi ke bawah sedikit baru lanjut naik lagi. Ya, jadi untuk sekarang bagi yang sudah telat jangan nekat. Ya, saran saya sih ya, sabar aja. Sekali lagi bagi yang sudah telat banget nih ya, sudah telat banget nih, harga sekarang 2867. Saya sih nggak bisa bicara apa ya. Tetap kita buy only, cuman di sini kalau kalian mau buy stop lossnya di mana? Kan gitu ya. Stop lossnya mau nggak mau ya di bawah 2860, itu aja sih. Ya, di bawah 2860 atau nggak paling prefer adalah di bawah 28 di bawah 2855 di sini. Ya, di sini berarti ada yang namanya rally base rally di sini ya. Otomatis di sini ada area demand-nya juga di 2855. Kalau ini sudah lari ke atas ya udah sih. Mau diapain juga ini bakal susah kan ya. Ini bakal susah. Apakah ada kemungkinan marketnya untuk turun retrace? Ya, semoga ada ya. Bagi yang telat, semoga dikasih berkesempatan untuk ambil buy lagi ya. Semoga ini ya, semoga market mendengar harapan kalian. Jadi kalau bisa market ini kena sampai 2870 ya kan. Kena 2870, turun sampai 2860 sedikit, kemudian nanti kalian boleh ngebuy. Ya, silahkan. Ya. Tapi kalau misalnya sudah kena 2870, 2872 dan malahan H4-nya close di atas itu, ya udah kalian buy, tapi masalahnya stop lossnya untuk sekarang saya belum bisa kasih tahu karena ini marketnya masih di bawah area tersebut dan belum ada yang namanya swing low yang valid untuk saat ini ya. Untuk saat ini swing low yang valid ya cuma ini doang nih candlenya ya, atau enggak di sini di bawah area demandnya di bawah 2855. Jadi kalau kalian ada yang buy di atas 2872 nggak ada swing low-nya, itu berarti kalian stop loss-nya 185 pip. Itu gila sih sebenarnya. Tapi kalau kalian tradingnya nggak pakai stop loss dan kalian mau average ya, ataupun pakai strategi averaging gitu kan, ya boleh. Cuman kalian harus sadar diri bahwa open yang di sini itu jangan besar-besar dan open-open selanjutnya juga jangan besar, dibagi ya. Jadi kalau sekalian misalnya kalian open buy di sini dengan strategi averaging misalnya, kalian jangan terlalu open posisi besar ya, jangan terlalu open posisi besar. Mungkin bisa dicicil, misalnya biasanya kalian open 0,1 ya udah di sini kalian opennya 0,1 gitu kan, atau enggak 0,02. Harga turun lagi misalnya open lagi 0,02 0,02 0,02 0,02, udah sampai 5 kali 0,02 nya ya udah gitu kan. Nanti harga misalnya ngelewatin 2855 kalian cut loss aja nggak masalah, nanti kalian buy lagi gitu kan. Makanya saya katakan kalau ada yang nge-buy di atas di sini tanpa adanya swing low yang valid sekarang rada berat untuk taruh stop loss. Tapi kalau nanti kayak begini ya, break, turun, naik, nah itu kalian bisa nge-buy, stop lossnya ganti gampang. Itu ya. Jadi saya rasa segitu dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini, sekaligus nanti malam kita ada NFP. Sekali lagi untuk nanti malam NFP-nya di sini saya tidak prediksikan bakal ekstrim banget di atas 250.000. Tapi kalau misalnya sampai keluar di atas 250.000, mungkin XAUUSD akan tertekan ya. XAUUSD mungkin akan tertekan, cuman saya rasa tertekannya nggak mungkin sampai under 2.800 sih. Kecuali NFP-nya di sini 300.000. Nah, itu beda cerita ya.
Jadi menurut saya kalau penurunan XAUUSD gara-gara NFP itu hanya bisa terjadi kalau NFP-nya keluar di atas 250.000 atau lebih dari 300.000. Itu baru luar biasa kuat. USD-nya, XAUUSD bisa dibanting. Ya, walaupun XAU-nya kuat, USD-nya kuat, tapi kalau NFP-nya terlalu bullish, terlalu ekstrim buat dipandang sebagai positif, XAU-nya tetap bakal kalah. Itu ya. Tapi kalau ini nggak terlalu gimana-gimana dan unemployment rate juga flat di 4,1 gitu kan. Unemployment rate 4,1, NFP 200.000 gitu misalnya. Ya ini mungkin bakal spike turun ya, spike turun sedikit. Ya kalian sabar aja, tunggu pembalikan kalian buy, udah. Itu ya, sabar aja. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Kalau kalian ingin trading pada hari ini, ingat kalau bisa di close. Kalau nggak mau di close, ingat sebelum kalian tidur pasang SL Plus. Karena saya nggak mau punya ceritanya nanti di hari Sabtu Minggu, kemudian di hari Senin misalnya ada gap, kalian tiba-tiba langsung kena floatingnya loss, dari yang sudah profit menjadi loss tuh kan rada nggak enak gitu kan ya. Jadi kalau bisa sebelum kalian tidur nanti malam, kalau sudah profit gara-gara NFP, entah itu buy ataupun sell selain di XAUUSD ya, ingat pasang SL Plus, jadi di hari Senin kalian lebih aman. Entah apa yang bakal dikatakan oleh Donald Trump, mungkin gebrakan baru atau sebagainya, kalian tidak akan merasa was-was. Tapi kalau kalian nggak mau merasa was-was, nggak mau pasang SL Plus, ya udah kalian trading hari ini. Pada saat NFP juga kalian boleh trading. At least close-nya adalah di jam 12 malam atau nggak jam 1, ataupun kalian mau begadang sampai jam 3 terserah. Yang penting di close ya. Jadi saran saya segitu aja. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.